Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanira Agustina akan membacakan hasil ringkasan atau resume saya tentang bab 3, yaitu tentang OSI dan TCP/IP. Yang pertama adalah OSI. OSI ini singkatan dari Open System Interconnection. OSI adalah suatu model arsitektur jaringan komputer untuk memudahkan kita memahami apa sih jaringan komputer itu. Nah, OSI ini dikembangkan oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization. OSI ini mempunyai 7 layer. Yang pertama yaitu ada physical layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, yang ketujuh ada application layer. Berikut ini adalah contoh dan fungsinya. Pertama, physical layer. Dia bertugas mengubah kondisi-kondisi dari sebuah data yang dikirim, yaitu contohnya ada fiber optik, ada satelit. Yang kedua adalah data link layer. Bertugas mengatur pengalamatan fisik seperti memberi MAC address, IP address pada data yang dikirimkan. Contohnya ada Ethernet. Yang ketiga adalah network layer, yaitu mengatur rute data yang akan dikirimkan. Contohnya ada IP, BGP, OSPF. Yang keempat adalah transfer layer, berguna yaitu sebagai pengatur bagaimana data itu dikirimkan. Selanjutnya yaitu dia mengatur kecepatan data yang dikirim atau flow controlnya. Yang ketiga, dia memberitahu apabila ada deteksi error saat pengiriman data. Yang keempat, dia juga sebagai penanggung jawab pada pengiriman data. Contohnya ada TCP, ada UDP, ada IPX. Selanjutnya adalah session layer. Session layer ini mengatur komunikasi kapan dia dibuka, kapan data dirawat, dan kapan data itu dihancurkan. Contohnya ada SQL dan NFS. Selanjutnya ada presentation layer, yaitu mentranslasikan agar dapat diproses oleh layer berikutnya sebagai script data dan mengatur formatnya. Contohnya ada MIDI dan MPEG. Yang ketujuh adalah application layer. Application ini mengatur bagaimana data ditampilkan oleh komputer agar dapat dipahami oleh pengguna. Contohnya ada HTTP, ada DHCP, ada FTP. Nah, ini adalah urutan proses saat komunikasi data atau pengiriman data. Yang pertama, saat pengiriman, di bagian aplikasi, presentation, dan session ini masih dalam bentuk data. Lalu dia dikirimkan ke transport, dia akan dipecah-pecah. Datanya akan dipecah-pecah sehingga dia ukurannya tidak seperti saat di 3 layer ini. Lalu dia dikirimkan ke network. Di network ini dia akan diberi alamat fisik tadi, yaitu IP address dan MAC address. Selanjutnya dia dikirimkan ke data link. Di data link ini dia akan data akan diubah ke dalam bentuk bit, yaitu 0101. Selanjutnya dia dikirim ke physical. Di physical ini data diubah menjadi sinyal atau gelombang, lalu dia dikirim ke penerima, physical penerima. Selanjutnya dia akan dikirim ke data link. Di data link ini dia akan dirubah lagi menjadi bit. Terus dia akan dikirim ke network dan dicek alamatnya dari pengirim tadi sudah benar alamatnya atau tidak. Kalau sudah benar dia akan disimpan, kalau tidak dia akan meminta lagi alamat dari sini. Selanjutnya data akan dikirim ke transport. Di transport ini data yang tadi dipecah-pecah di transport bagian pengirim, dia akan disatukan lagi menjadi utuh. Apabila dia ada yang hilang atau tidak atau belum utuh, dia akan meminta lagi pada bagian pengirim. Selanjutnya saat data sudah utuh, dia akan dikirim lagi ke yaitu session, presentation, dan application menjadi sebuah data lagi. Selanjutnya TCP/IP. TCP/IP atau TCP ini singkatan dari Transmission Control Protocol, yaitu dia adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet
dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. TCP/IP ini mempunyai 4 layer. Yang pertama ada Network Access Layer, yaitu contohnya ada Ethernet. Yang kedua ada Internet Layer, contohnya ada IP. Yang ketiga ada Transport Layer, contohnya ada TCP dan UDP. Yang keempat ada Application Layer, contohnya ada DNS dan HTTP. Jadi saat pengiriman data akan melewati 4 protokol ini. Sekian presentasi atau ringkasan resume saya. Terima kasih.